atau sesuatu yang dianggap tidak baik oleh mereka, atau diisukan tidak baik oleh mereka. Berbagai macam cara mereka pakai untuk merungkatkan nasab Ba'alawi. Tapi berjalan waktu malah nasab mereka yang rungkat. Kalau kita bicara dengan memakai kode Pak Imaduddin, semua nasab jadi rungkat, tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di sini melalui channel Wali NU. Kali ini edisi tentang merespon ataupun menanggapi rekaman video-video dari kalangan Ba'alawi ataupun para muhibbin mereka yang menyampaikan statement-statement ataupun komentar-komentar yang berhubungan dengan diskursus kajian nasab Ba'alawi. Kali ini kami menemukan sebuah rekaman video, ini bersumber dari Multaqa Channel, menampilkan sosok Ustadz ya. Di sini diberi nama Ustadz Nurkhalis M. Nanti kami akan mempersilakan Anda untuk menyampaikan komentar Anda ataupun tanggapan Anda melalui kolom yang tersedia di bawah video ini ya. Dan kami juga nanti akan mencoba memberikan respon ataupun tanggapan kami atas apa yang disampaikannya ya. Sementara kita coba dengarkan dulu bagaimana statement Ustadz ini ya. Sudah berjalan 1 tahun lebih, mereka para pemegang nasab berusaha untuk merungkatkan nasab Ba'alawi dengan berbagai macam cara, dengan mengangkat-angkat karya yang katanya ilmiah, padahal sama sekali tidak ilmiah, karena itu hasil comot-comot di Google, comot-comot di blogspot yang sumbernya gak jelas. Dan juga yang perlu diketahui itu berbenturan dengan faedah-faedah nasabah para ulama nasab sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, kita coba komentari dulu pada bagian ini ya. Tadi beliau ini mengistilahkan atau menyebut dengan istilah pembegal nasab. Itu tentunya ditujukan kepada Pak Kiai Imad ataupun mungkin para pendukung Kiai Imad ya. Di sini pertanyaannya sebenarnya siapa yang menjadi pembegal dan nasab siapa yang dibegal sekarang ini ya. Istilah pembegal berarti kan memotong jalan atau mencuri ya. Begitu mungkin maknanya, saya belum meneliti nih dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang dibegal berarti kan ada yang mau dirampok ini nasabnya. Tetapi di sini ya, memang ada yang mau merampok nasab Ba'alawi. Ya, kalau saya pribadi, saya nggak ada perlu untuk apa saya merampok nasab Ba'alawi ya, nggak ada gunanya. Dan tidak ada yang perlu dibanggakan di sana ya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada pembegalan nasab. Yang ada adalah orang yang meneliti tentang nasab Ba'alawi dan menemukan fakta-fakta, data-data bahwa nasab mereka itu haram diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini Ustadz Nurkhalis M ini mengatakan bahwa tentang rungkan ya, 1 tahun ada yang ingin merungkatkan nasab Ba'alawi tapi tidak rungkat-rungkat juga. Rungkat dalam pengertian yang seperti mana? Ya, seperti apa ya maksudnya begitu? Kalau pengertian rungkat yang dimaksudkan oleh Ustadz Nurkhalis M ini bahwa harus bisa mengusir mereka dari Indonesia, tentunya ini akan berkaitan dengan undang-undang. Ya, kenapa? Karena mereka juga kan WNI.
warga negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kalau dikaji, ditelusuri secara sejarah, di mana kedatangan mereka di Indonesia ini sebagian besarnya didatangkan oleh Belanda. Sebagian lagi mungkin ada yang datang sendiri mencari rezeki. Yang intinya ketika Nusantara ini merdeka dan berwujud NKRI, mereka pun akhirnya juga menjadi WNI. Kalau pengertian rungkat bahwa mereka harus dikembalikan ke Yaman, ya wallahu a'lam. Karena ini berkaitan dengan undang-undang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Ustadz Nurkhalis Majid ini rungkat dalam pengertian tentang nasabnya, maka sudah rungkat. Coba kita lihat ya, dalam perkembangan kajian diskursus nasab Ba'alwi sepanjang 1 tahun lebih ini, di awal-awal kan cuma 1 orang, yaitu Kiai Iman. Dan itu cuma di 1 titik daerah, yaitu di Banten. Bukan Banten keseluruhan, tetapi Banten yang dekat rumahnya Kiai Iman. Atau di tempat pengajiannya Kiai Iman. Atau di pesantrennya Kiai Iman. Itu pada masa waktu itu. Tetapi seiring perjalanan waktu, kemudian diskursus nasab Ba'alwi ini terus disampaikan ke publik, sedikit demi sedikit bertambah orang mengetahui. Dan kalau di awal sifatnya hanya bersifat diragukan, dan sekarang status nasab Ba'alwi meningkat kepada status diharamkan. Jadi kalau di awal baru diragukan, maka sekarang kesimpulannya sudah sampai kepada kesimpulan diharamkan. Dan tidak di titik di daerah Banten saja sekarang, sudah sampai di Pulau Jawa, sudah sampai di Sumatera, sudah sampai pula di Malaysia, dan terus akan bertambah. Kalau rungkat dalam pengertian seperti itu, dan itulah yang terjadi kepada nasabnya Ba'alwi. Dan itulah faktanya, itulah realitasnya. Mungkin Ustadz ini baru bangun tidur dari tidur siangnya, cerita bahwa 1 tahun ada kelompok orang yang ingin merungkatkan nasab Ba'alwi, tetapi nasab mereka sendiri yang rungkat, sedangkan Ba'alwi tidak rungkat. Di sini nasab siapa yang rungkat? Tidak ada, kecuali nasab Ba'alwi yang sudah berstatus haram diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, tadi beliau juga mengatakan bahwa kajian Kiai Iman itu tidak ilmiah. Itu hanya copot-copot dari Google, copot-copot dari Blogspot, copot-copot dari apa sajalah begitu. Intinya dicopot-copot. Ya. Saya beri perumpamaan begini ya. Umpamanya ini Anda berjalan ini, menemukan emas di pinggir jalan, atau menemukan intan di pinggir jalan, kemudian Anda ambil. Ini emas bukan Anda temukan di toko emas, tetapi di suatu jalan, bahkan mungkin di parit-parit atau di comberannya, itulah ya. Comberan itu air yang kotor itu, mengkilat dia, Anda ambil. Nah kemudian Anda hadapkan kepada Ustadz ini, Ustadz ini emas atau bukan? Ini intan atau bukan? Ini kita anggap bahwa emas ini sudah adalah sesuatu yang emas ya. Ustadz ini bilang itu cuma comotan di pinggir jalan ya. Cuma ambilan, temuan di pinggir jalan, cuma nyomot di pinggir jalan, bukan emas itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, emas dimanapun ditaruh, baik ditaruh di toko, baik ditaruh di tengah jalan, baik diletakkan di pinggir, di sesuatu yang kotor sekalipun, emas tetaplah emas. Intan diletakkan di tengah jalan,
diletakkan di atas meja, dimasukkan di dalam lemari kaca, intan ya tetap intan. Demikian juga data. Data mau dicomot dari manapun, kalau faktanya seperti itu ya begitu apa adanya. Begitulah riwayat, begitulah sejarah. Dan tidak akan berubah. Apa riwayatnya? Apa sejarahnya? Apa beritanya? Yaitu kalangan Ba'alwi ini tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beritanya? Yaitu Ubaidillah itu bukanlah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Apa beritanya? Yaitu Ubaidillah itu cuma klaim di abad 9. Oleh siapa? Oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Yaitu. Jadi mau dicomot dimanapun, mau di blogspot, mau di Google sekalipun, faktanya Ubaidillah tidak punya data, tidak punya fakta yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Mau 1000 Google sekalipun ya tetap begitu. Mau ditemukan misalnya, Anda ini menemukan datanya di sekolah atau di gubuk sekalipun. Kalau data itu mengatakan bahwa Ubaidillah bukan putra dari Sayyid Ahmad dan Anda tidak membuktikan bahwa Ubaidillah itu sebagai putra dari Sayyid Ahmad, ya begitu apa adanya. Faktanya Anda tidak bisa menunjukkan, ya kita bilang kepada Ustadz ini yang baru bangun tidur siangnya, ya, wahai Ustadz, fakta dan realitanya mau Anda katakan ilmiah ataupun tidak ilmiah, Anda tidak dapat membuktikan bahwa nasab Anda itu dapat dikatakan sahih. Anda mau mengatakan, mau menerangkan itu tidak ilmiah, itu cuma nyopot dari Google, itu mau cuma ngambil dari blogspot, tetapi faktanya Anda tidak bisa memberikan data-data bahwa Ubaidillah itu dapat diakui sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Anda bilang bahwa Kiai Imad itu bukan nasabah. Kiai Imad teorinya tidak bisa diterima. Ya mau Anda sebut seperti apapun, bahkan Anda sebut sebagai orang kafir sekalipun, faktanya bahwa Anda tidak dapat menunjukkan data-data secara ilmiah yang bisa diterima. Tentang apa? Tentang Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Karena Anda tidak dapat membuktikannya, maka nasab Anda itu mungkatik, maudhu, palsu, haram. Ya, harus bangun dari tidur, Ustaz. Ya. Jadi tidak ada yang membegal nasab Anda. Atau sebaliknya, Anda yang ingin membegal nasabnya para keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang asli. Ya kita coba teruskan lagi komennya. Comot-comot di blogspot yang sumbernya nggak jelas. Dan juga yang perlu diketahui itu berbenturan dengan faedah-faedah nasabah para ulama nasab sebelumnya. Dan tidak ada satupun nasabah yang mengatakan seperti itu, bahwa nasab seseorang bisa isbat, ya bisa musbat, itu kalau ada kitab yang primer ataupun sekunder. Hanya satu, seorang Pak Imaduddin yang mengatakan itu, dan itu pun dia itu bukan nasabah. Ya mau Anda sebut apapun, mau bukan nasabah, sebenarnya apa yang disampaikannya ini sudah dibahas ya. Sudah dipatahkan oleh banyak orang.
Kalaulah Ustadz ini mengikuti diskursus kajian nasabah alwi secara online sejak beberapa bulan yang lalu, sebab apa yang dipersoalkan beliau ini kan apa yang dipertanyakan di awal-awal, tetapi itu sudah dibantah. Hanya saja Ustadz ini kan baru bangun dari tidur siang, ya. Yang pada intinya mau Anda katakan tidak sesuai dengan teori nasab manapun, ya, tidak sesuai dengan teori nasabah manapun, kenyataannya ya begitu. Faktanya Anda tidak bisa tunjukkan kok. Ya, mau Kiai Mat itu cuma kiai biasa menurut Anda. Faktanya dia menemukan data dan yang tidak bisa Anda runtuhkan dengan framing-framing seperti itu, ya. Ya. Jadi comot-comot. Nah, kita ulanglah tentang comot-comot. Andai kata yang dicomot-comot itu mensohhikan nasab alwi, tentu nih dipakai oleh mereka, ya, karena mereka itu gemar, senangnya ilmiahnya dalam perspektifnya kalangan mereka, ya. Ini hanyalah yang kadang halusinasi jadi dalil, jadi data, dongeng-dongeng, asatir, berita-berita yang tidak ada sumbernya. Selama itu mensohhikan, dianggap dapat mensohhikan nasab mereka, mereka pakai. Seperti kitab Al-Jauhar As-Saffaf, banyak dongeng di sana, tetapi tidak ada sumbernya, dan itu fakta. Ya, coba saja Google menceritakan kesehatan mereka, wah mereka pakai, ya, mereka gunakan. Tetapi intinya ya framing seperti ini itu sudah runtuh di awal-awal. Ya. Hanya saja kalau baru didengar mereka yang masih awam, yang tidak bisa melakukan kajian ataupun penelitian sendiri terhadap kitab-kitab ataupun manuskrip-manuskrip yang ada, akan percaya dengan framing-framing yang seperti ini, ya. Coba kita teruskan, ya. Biografi yang tidak baik dari kalangan oknum habaib, atau sesuatu yang dianggap tidak baik oleh mereka, atau diisukan tidak baik oleh mereka. Berbagai macam cara mereka pakai untuk merungkatkan nasab alawi, tapi berjalan waktu malah nasab mereka yang rungkat. Kalau kita bicara dengan memakai kode Pak Imaduddin, semua nasab jadi rungkat tanpa terkecuali. Baik nasabnya Pak Alawi yang udah banyak pula mengarang, ya, kitab nasab yang menyebutkan bahwa nasab yang sahih, ataupun nasab Wali Songo. Apalagi belakangan Pak Imaduddin tanpa saya duga, saya kira akhirnya berbicara dengan hujah tes DNA. Itu adalah hujah yang akan merungkatkan semua nasab serungkat-rungkatnya. Nah, dalam kesempatan ini sekarang yang rungkat itu kan cuma nasab mereka. Nasab yang lain gak rungkat. Nasabnya Wali Songo bahkan mendapat pengakuan dari internasional. Nasab mereka yang rungkat, nasab mereka yang diharamkan. Begitu. Ini kan framing lagi nih, semua nasab rungkat. Tetapi ya kalau Anda bisa merungkatkan nasab yang lainnya silakan. Yang pasti saat ini status dari nasab Ba'alwi itu haram untuk diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan itulah realitasnya. Sementara nasab yang lain ya tidak ada yang rungkat, cuma nasab Anda yang rungkat, ya, gitu kan. Kita teruskan lagi, ya. ingin menghadirkan beberapa sosok yang vokal, ya, ingin merungkatkan nasab Alifat, akhirnya nasab mereka yang rungkat. Ya, saya sampaikan mohon maaf sebelumnya. Ini saya sampaikan dengan keterpaksaan, ya. Ya, tujuannya untuk muhasabah kepada semuanya, termasuk kepada Al-Bakri sendiri. Ya, jangan kita pintar mengorek-orek kekurangan orang lain, tetapi lupa dengan kekurangan sendiri. Kita jeli dengan kesalahan orang lain, tapi kita tumpul melihat kekurangan diri sendiri. Yang akhirnya kata pepatah mengatakan, semut di seberang sungai kelihatan,
gajah di peluk mata nggak kelihatan. Para pemirsa, di antara orang yang vokal menyuarakan kerongkatan nasab Ba'alawi adalah Nur Fadil. Ya, dia termasuk vokal yang pada awalnya ini orang ini membanggakan nasabnya ke Ba'alawi. Pada belakangan akhirnya mendukung Pak Imaduddin. Apa yang kita lihat sekarang? Ternyata nasab dia ditolak oleh keluarga dari Kesultanan Banten. Nah, sekarang dia mau memakai teori mana supaya nasabnya sahih kalau dia itu seorang tuh bagus. Cara Pak Imaduddin ya jelas diturunkan. Harus ada kitab sezaman yang primer ataupun sekunder. Ya, pakai cara pada nasabah ya, ulama-ulama nasab juga rungkat. Kenapa? Karena keluarganya yang diklaim itu dia itu termasuk dari bagian daripada mereka, menolak itu. Makanya saya lihat orang ini tidak lagi vokal di media sekarang bicara itu. Terus lagi siapa yang vokal menyuarakan kerongkatan nasab Ba'alawi itu adalah Fuad Beret. Ya, yang katanya nasab itu tersambung dari dua sisi, Al-Hasan dan Al-Husain. Saya bilang itu nasab super ya. Tetapi saya bilang sekali lagi, kalau caranya memakai cara Pak Imaduddin, rungkat nasab dia. Nah terus sekarang dia itu par tes DNA. Bahkan yang saya tahu ini orang pertama kali yang vokal menyuarakan tes DNA. Tanya saya di mana tes DNA saudara Mas Fuad. Menurut informasi dari Mudakori katanya ditaruh di mobil terus ada yang nolong, ada yang mencuri. Ya informasi bisa benar bisa salah. Tapi kan permasalahannya, keganjilannya sehebat apa saya tes DNA saudara itu hasilnya dicuri oleh orang. Ya. Jadi ini dia bicara tentang individu, ya, rungkatnya nasab individu, dan itu wallahu a'lam. Soalnya yang kita tahu ya mereka tidak mengklaim-klaim di publik seperti halnya Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang individu-individu seperti itu yang disebut namanya ya silakan. Ya Anda kalau tidak percaya dengan nasab mereka ya Anda teliti. Tetapi di sini nasab kalangan Ba'alwi ya sudah diteliti. Dan bukan hanya Kiai Iman yang sudah melakukan penelitian, tetapi sudah banyak kiai, insan-insan pesantren, demikian juga para gus, ustadz yang melakukan penelitian, riset, baik secara individu maupun dengan kelompok mereka, yang pada akhirnya mereka juga menemukan fakta yang sama sebagaimana yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Terlepas Anda mau mengatakan akhirnya nasab Anda rungkat, ya nasab saya sih nggak rungkat karena saya tidak mengklaim apa-apa tentang nasab saya dan tidak bercerita apa-apa di publik tentang nasab saya ya. Dan banyak ya, jutaan orang tidak menceritakan tentang nasabnya. Tetapi kalangan Ba'alwi mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan oknum-oknumnya menunjukkan satu perilaku yang sangat tidak baik, bahkan mengajarkan doktrin-doktrin yang boleh dikatakan sesat, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kemudian Anda diteliti nasabnya dan ternyata ditemukan fakta bahwa nasab Anda itu rungkat dengan status haram, rungkat di level haram, yaitu. Dan itulah realita. Masalah individu-individu yang Anda sebutkan namanya tadi, itu urusan Anda dengan yang bersangkutan. Kalau Anda meragukan nasab mereka, nasab orang-orang tersebut, ya Anda teliti nasab mereka. Ya, itu kan. Dan itu tidak ada kaitan dengan apa diskursus kajian nasab Ba'alwi ini. Dan diskursus nasab Ba'alwi ini tidaklah merungkatkan nasab siapa saja. Karena yang diteliti nasab Ba'alwi, tidak meneliti nasab siapapun ya.
Begitu. Intinya kalau Anda ragu kepada suatu nasab, ya Anda teliti. Jangan hanya memframing saja. Gitu lah. Atau kesimpulannya begini, ya individu-individu ataupun nama-nama yang disebutkan oleh Ustadz ini, itu tidak ada hubungan dengan diskursus nasab balwi. Itu di luar itu ya. Dan itu pun tidaklah dapat. Cerita seperti itu tidak dapat mensohekan nasab balwi. Nasab balwi statusnya tetap haramun. Dan itu sudah sampai ke ranah dunia akademik ya. Para profesor, doktor sudah sampai ke situ, sudah masuk ke dalam lirikan mereka, sudah sampai kepada perbincangan mereka. Ilmiah tidak ilmiah sudah setingkat profesor, doktor, guru-guru besar, dosen-dosen di kampus sudah membicarakan kok itu ya. Dan pada satu titik kesimpulan sementara lah anggap begitu, bahwa mereka sudah sampai di level rungkat haramun ya. Itu kita pakai istilah dia ya. Kita coba teruskan lagi. Jadi saudara juga, ya nasab saudara maksud saya itu bermasalah juga. Ya memakai pada tes DNA. Perungkat juga. Yang katanya kalau Al-Hashimi itu harus J1. Saudara, itu haplogrupnya apa? Naat informasi anggotanya udah melakukan tes DNA. Kalau tidak salah 120 anggota Naat udah tes DNA dan hasilnya O. Berarti tidak masuk J1 dong. Sementara Pak Imaduddin dalam tulisan terakhirnya kekeh kalau pengen diakui Al-Hashimi, ya, Duriyah Rasul, Al-Hasan harus J1. Sementara Naat itu O. Nah, kata Pak Sugeng yang itu orang dibanggakan sebagai pakar DNA, padahal tidak, ya, padahal bukan. Itu hanya seorang peneliti yang itu melakukan penelitian dalam masalah pakat ikan, katanya begitu. Itu kalau haplogrupnya itu apa? Keturunan Asia. Berarti gimana? Berarti dengan cara tes DNA pun sama. Merungkatkan nasab Wali Songo, bukan saja nasab Pahlawi. Tentang tes DNA, mestinya dia harus berhadapan atau berdiskusi atau bermuhasabah dengan Pak Sugeng. Jangan cerita sendiri di sini ya. Kenapa yang disampaikan dia ini kan nggak ngerti tentang DNA. Yang mengerti tentang DNA dan yang selama ini meneliti tentang DNA ya Pak Dr. Sugeng. Kalau ingin meruntuhkan pendapat dari yang disampaikan ataupun penemuan yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiharto, ya seharusnya Anda coba debat dia ya, bukan cerita sendiri. Kalau Anda ingin meruntuhkan tesis Kiai Imad, ya Anda coba berhadapan dengan Kiai Imad secara resmi atau apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat, pada intinya Naat sendiri sudah menginformasikan bahwa Wali Songo adalah sah, soheh sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Para zuriyah mereka, zuriyahnya Wali Songo pun sudah mendapatkan pengakuan resmi dari Naqabah Internasional. Demikian pula dari jalur-jalur yang lainnya, Basban Al-Idrisi dan seterusnya. Di video beliau ini juga mengkritik keluarga Basban Al-Idrisi. Tetapi beliau tidak mampu merungkatkan nasabnya. Cuman framing yang dilakukan di dalam satu video seperti ini. Kalau memang ingin merungkatkan nasab orang lain atau Anda meragukan itu, ya Anda tunjukkan data-data dan fakta, bukan dengan cerita framing. Ya. Ini kan bagian dari framing-framing yang di tingkat awam kalau mendengarnya ya akan menerima seakan-akan itu suatu kebenaran. Seakan-akan penjelasan tentang DNA yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah suatu kebenaran. Kan beliau ini bukan pakar DNA.
Dan beliau sendiri tidak punya keberanian untuk bermuhasabah dengan Pak Dr. Sugeng Sugiharto. Dan banyak dari kalangan Ba'alwi maupun muhibbin mereka yang tidak punya pengetahuan tentang DNA, cerita tentang DNA. Tetapi ketika nanti diajak diskusi atau bermuhasabah di situ, mereka tidak akan punya keberanian. Sama juga dalam kajian pustaka, ya, penelitian riset, ya, kitabiah, ya, kitab melalui kitab sejarah maupun kitab NASA, mereka juga tidak punya kemampuan untuk mendebat Kiai Imad. Hanya yang muncul yang bahkan tidak disebut sebagai ustadz, yaitu Gus seperti Gus Rumail, ya, yang memang terlihat lah, ya, melakukan penelitian-penelitian, berusaha mencari data-data, tetapi data-data yang ditemukannya pun akhirnya sudah rungkat juga, ya. Artinya tidak mampu juga meruntuhkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Sementara yang lainnya seperti si Wafi, Ustadz Idrus Romli, ataupun Gus Zaini dan lain sebagainya, itu hanya mampu beretorika, sama seperti ini, ya. Hanyalah retorika, mengatakan ini comotan, ya, perumpamaan, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, walaupun emas itu walaupun di pinggir jalan diambilnya ditemukan, ya tetap emas. Status emas itu tidak berubah. Sama juga kalau data itu ditemukan di mana saja, baik di manalah, dicopot dimanapun, intinya itu tidak berubah dan mereka tidak bisa menjawabnya kok, ya. Artinya pertanyaannya tidak bisa dijawab. Mau teori ini, teori ini, teori ini, teori ini. Wah, ini tidak sesuai, tidak sesuai. Tetapi kan Anda tidak bisa menjawabnya. Ketika Anda tidak mampu memberikan jawaban berupa data-data dan fakta yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, berarti nasab Anda haram diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Perkara tes DNA ini bayina tambahan, ya, bukti tambahan, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sugeng Sugiharto pun tidak ada yang dapat meruntuhkannya, kecuali pun framing-framing disampaikan oleh orang yang tidak ahli di bidangnya, sama seperti Ustadz Nur Khalis M ini, ya. Hanya beretorika, hanya menggunakan cara berpikirnya, tetapi dia sendiri tidak pernah, ya, saya yakin beliau tidak pernah melakukan penelitian langsung tentang DNA. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh oleh Bapak Dr. Sugeng Sugiharto. Intinya dalam hal itu kita wallahu alam, hanya kita menerima penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern, sama kita menerima jenis golongan darah, misalnya golongan darah O, B, dan seterusnya. Demikian pula tentang kemajuan yang terbaru saat ini tentang tes DNA, ya kita menerima karena itu bagian dari perkembangan daripada kemajuan ilmu pengetahuan. Videonya sangat panjang, ini bersumber dari Multaqa Channel, ya. Ya intinya seperti itulah, kebanyakan mereka ini bangun tidur dari siangnya hingga menganggap ada yang membegal nasab mereka. Membegal berarti kan ada yang ingin mencuri nasab mereka. Siapa pula yang ingin mencuri nasab mereka? Tidak ada yang harus dibanggakan di sana, ya. Kemudian bahkan kebalikannya, kalau berdasarkan fakta yang sudah ditemukan ini, sebenarnya mereka yang sedang membegal nasab para zuriyah Nabi Muhammad SAW yang asli. Kemudian dia beretorika, Ustadz ini beretorika bahwa dengan teori itu maka rungkatlah semua nasab. Faktanya yang rungkat di sini cuma satu klan, ya, satu nasab klan, yaitu nasabnya Ba'alwi. Adapun nasab yang lainnya tidak ada yang merungkatkan kok. Tidak ada yang mampu menunjukkan data bahwa mereka rungkat. Kalau Anda bisa merungkatkan, ya silakan. Faktanya Wali Songo terbukti sohe, itu saja. Bagi orang awam itu sudah cukup, ya. Tidak perlulah panjang lebar.
Naat sudah menginformasikan bahwa mereka sudah mendapatkan, ya, Naat ini Naqabatul Ansab Auliya Tis'ah. Mereka adalah para pengurus yang mengurusi keturunan-keturunan dari Wali Songo, para keturunan Wali Songo ataupun kerabat-kerabat dari Wali Songo. Dan mereka sudah menginformasikan bahwa Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad dan diakui oleh Naqabah Internasional. Artinya nasabnya Wali Songo tidak rungkat, yang rungkat hanya Ba'ali. Kalau Ustadz ini bilang itu rungkat, ya silakan memprotes kepada Naat. Kalau informasi yang mereka sampaikan adalah sesuatu kebohongan, itu kan begitu. Kalau nasab yang lain, kalau cuma individu-individu, itu urusan pribadi. Ini kita cerita satu marga yang besar, Ba'alwi yang berjuta-juta entitas habaibnya, jutaan mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi retorika beliau tadi, framing beliau tadi yang mengatakan bahwa kalau merungkatkan nasab Ba'alwi maka semua nasab rungkat, itu sama sekali tidak benar, karena yang rungkat di sini adalah nasab Ba'alwi. Adapun nasab yang lain tidak rungkat. Kalaupun ada yang ingin merungkatkannya, ya tunjukkan datanya. Jangankan untuk menunjukkan meneliti nasab orang lain, untuk meneliti nasab mereka saja mereka tidak punya kemampuan. Bahkan orang lain yang terpaksa menunjukkan kepada mereka tentang kebatilan dari nasab Ba'alwi itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maafkan. Di sini kami tidak bermaksud untuk tidak menghormati seorang ustadz, ya. Hanya saja apa yang disampaikan oleh beliau ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah didiskusikan, dimuhasabahkan di awal-awal tahun sebelumnya. Cuma beliau muncul lagi. Jadi mengulang sesuatu yang sudah diruntuhkan, yang sudah dipatahkan oleh banyak kiai. Oleh Kiai Iman sendiri sudah meruntuhkan pendapatnya. Para kiai yang lain juga sudah meruntuhkan. Para gus, ustadz-ustadz yang lain yang meneliti nasab Ba'alwi juga sudah meruntuhkan pendapat yang disampaikannya. Cuma beliau ini mengulang sesuatu yang sudah dipatahkan. Dan bagi orang awam nanti dapat menganggap, menafsirkan itu sebagai suatu kebenaran. Makanya kita berikan komen di sini. Segeralah bangun dari tidur Anda. Dari tidur siang Anda. Ini sudah siang, ya Ustadz, ya. Dan memang status rungkatnya kita pertajam lagi. Kalau yang Anda maksud bahwa Anda ingin rungkat dalam pengertian Ba'alwi, imigran, sebagai imigran kemudian harus dikembalikan ke Yaman, yaitu itu akan berkaitan, berhubungan dengan pemerintah Indonesia, karena berhubungan dengan undang-undang dan status warga negara Indonesia. Tetapi kalau yang Anda maksud rungkatnya nasab Ba'alwi dalam pengertian status sohe tidak sohenya, itu sudah jelas bahwa kesimpulan yang terakhir hingga saat ini dari status di awalnya hanya diragukan, berubah meningkat statusnya pada status atau level haramun, yaitu haram mengakui keturunan, haram mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka haram pula orang yang membantu mereka, membantu klaim-klaim seperti itu, karena sama halnya membantu orang melakukan maksiat. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, mengatasnamakan haknya Rasulullah, mengatasnamakan haknya para zuriyah Rasulullah, sementara mereka tidak memiliki hak untuk itu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan Anda berikan komen Anda. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.